Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hobi Ikan Hias. Di episode kali ini saya membeli ikan lele listrik dan perot panda sob. Jadi lele tuh ada juga lele yang mengeluarkan sengatan listrik, namanya lele listrik. Jadi lele listrik ini nama ilmiahnya adalah Malapteruridae sob. Jadi masih satu keluarga dengan ikan lele. Jadi ikan lele listrik ini berasal dari tropis Afrika sob. Jadi di Sungai Nil, sama dengan kayak ikan buntal phk ya, phk puffer. Jadi lele listrik itu habitatnya memang di luar, bukan ikan asli Indonesia berarti ya. Saya kira lele listrik ini dari Sungai Amazon sob. Awalnya ternyata dari Afrika ya, di Sungai Nil ya. Kelihatan sih ya. Jadi ya ini kebetulan alhamdulillahnya selamat ya. Ini perot panda. Ini satu lagi adalah ini lele listrik, dan dua-duanya memang selamat sih. Cuman ini sayangnya ikan perot pandanya ini pirate atau buta satu. Ini penjualnya benar-benar tidak bertanggung jawab ya, mengirim ikan yang cacat gitu. Ya sudahlah, karena saya juga nggak mau ribet. Ini seperti biasa saya aklimatisasi terlebih dahulu. Jadi ikan lele listrik ini sebetulnya ikan predator juga sob. Dia tipe nokturnal, aktif di malam hari, dan karnivora juga ya jenisnya, dimana dia itu memiliki sengatan listrik sob. Ini memang sengatan listriknya itu memang tidak sedahsyat belut listrik, tapi memang cukup menyakitkan juga sob, karena bisa menghasilkan sengatan listrik sampai dengan 350 volt. Itu lumayan banget sih sob. Jadi dia itu menggunakan sengatan listrik untuk mangsanya di alam lah ya istilahnya. Dimana makanan di alamnya tuh dia ikan-ikan kecil, hewan-hewan invertebrata lah, telur ikan dan lain-lain lah ya. Dan ternyata ikan lele listrik ini bisa tumbuh sampai dengan 1,25 meter sob. Itu saya terkejut juga ya. Saya tidak tahu bahwa ikan lele listrik ini ternyata bisa tumbuh sepanjang itu sob. Luar biasa banget sih. Ini juga ada ikan perot panda ya. Ikan perot panda ini dia ikan perot ya, cuman coraknya kayak panda, jadi dinamai ikan perot panda gitu. Ikan perot panda ini seperti kalian ketahui, ikan perot ini dibesarkan di Taiwan ya, sekitar tahun 1986an lah kurang lebih. Dan biasanya sudah menjadi rahasia umum ya, perot itu disuntik ya, agar kalian mungkin bisa lihat ada perot tato, perot berwarna-warni lah di pasar itu, dia disuntik. Kayaknya sih rekayasa genetik. Ini juga yang perot panda ini kayaknya sih direkayasa genetik juga sih, cuma saya masih kurang tahu itu bagaimana ya. Jadi masih satu jenis lah sama ikan perot yang biasanya berwarna merah yang kalian bisa lihat di pasar ikan hias gitu. Kalau ini perot panda ya, cuman ini perot panda ini tumbuhnya agak lama ya. Perot panda ini memang agak langka ya dibandingkan perot-perot lain ya. Perot panda ini memang agak langka. Saya beli harganya tuh sekitar 125 ribuan lah ya. Saya beli online kebetulan, harganya 125 ribuan. Sementara ikan lele listrik ini kebetulan dulu itu saya beli pas lagi murah-murahnya, yakni harganya 175 ribu. Tapi setelah saya cek 2 minggu kemudian di toko yang sama, harganya sudah berubah sob, jadi 250 ribu ke atas ya. Itu mungkin memang lagi murah kali ya, lagi ngabisin stok lama mungkin, atau mungkin banting harga daripada ikannya pada mati, atau terlalu banyak biaya pakannya gitu, jadi dijual murah mungkin, bisa jadi. Jadi pada intinya sih sebetulnya fenomena harga ikan tuh memang seperti itu. Kalau lagi
tinggi, kalau lagi langka biasanya tinggi, kalau lagi banyak biasanya murah. Kayak Giardini, seperti yang pernah saya bahas, harga ikan Giardini itu bisa, saya pernah mau beli ikan Giardini pas lagi murah-murahnya tuh harganya cuma 100.000, itu lagi murah-murahnya. Tapi sekarang tuh harganya masih 200 ribuan, udah 200 ribuan gitu. Itu aneh kan. Jadi ada musimnya lah ya, ketika musimnya itu harga bisa jadi murah gitu. Kalau lagi nggak musim ya harganya mahal, langka. Karena jadi kalian nggak usah lah, istilah bahasa Sundanya pamurah-murah ya. Kalau mau nyari ikan murah ya kalian harus tahu musimnya gitu. Kalau nggak tahu musimnya pengen ikan murah ya salam. Jadi jangan ingin murah aja gitu tanpa kalian tahu musimnya tuh pada bulan apa gitu, momennya tuh kapan gitu. Ini lele listrik ya sahabat. Jadi awalnya saya agak grogi juga ya, takut terkena sengatan listrik ya. Tapi sepengalaman saya, ketika si ikan lele listrik ini mengeluarkan sengatan listrik itu airnya tuh tidak nyetrum, kalau bahasa Sundanya nggak nyetrum sih. Kan biasanya kalau misalkan alat listrik yang bocor kena air, biasanya airnya tuh nyetrum ya, kesetrum lah, atau teraliri listrik lah ya. Tapi ini tidak sih, kalau si lele listriknya sepengalaman saya sih. Cuman saya tidak tahu kasusnya seperti apa kalau orang lain ya, tapi kalau saya pribadi sih seperti itu. Jadi saya tuh cuma terkena sengatan listrik tuh ketika menyentuh si lele listrik ini ketika dia merasa terancam. Tapi kalau dia tidak merasa terancam, dia tidak akan mengeluarkan sengatan listrik tuh. Mungkin kalian pernah lihat video Irfan Hakim ya kalau tidak salah, dimana salah satu video Irfan Hakim pernah mencoba, ada seorang volunteer ya, relawan yang mencoba menyentuh lele listrik sampai si lele listrik itu merasa terancam dan mengeluarkan sengatan listrik. Itu lumayan daya kejutnya itu, sampai ternyata memang lumayan sih, berarti cukup menyakitkan juga sih, karena relawan itu volunteer yang megang si lele listrik ini dia sampai kaget gitu, sampai langsung nyabut jarinya tuh dari sentuhan si lele listrik itu. Kalau tidak salah kameramennya Irfan Hakim juga nyoba kalau tidak salah ya. Kalau saya ini pakai serokan aja lah mending ya. Saya juga ini terkejut ternyata bisa sampai besar ya. Cuman ini sayangnya saya tuh mati lele listriknya. Ini sepertinya videonya sudah agak lama, jadi belum saya sempat edit ya sob ya. Jadi ini tuh mati ya, dan nanti akan saya buat juga videonya apakah si lele listrik ini ketika dia mati sengatan listriknya tuh masih ada atau tidak gitu. Nanti kalian bisa lihat di video selanjutnya. Dan saat itu pula saya memberi makan si lele listrik ini ke ikan-ikan predator gitu. Apakah ikan predatornya tersengat listrik atau tidak gitu apabila si lele listriknya sudah mati gitu. Biasanya kan kalau misalkan si lele listrik ini merasa terancam, dia akan mengeluarkan sengatan listrik. Tapi kalau dia dalam keadaan mati, apakah dia masih mengeluarkan sengatan listrik atau tidak gitu. Kan bisa aja kan, walaupun mati tapi aliran listriknya tuh masih ada ya, Chidori-nya tuh masih ada gitu. Sasuke banget ya sobat. Nah ini lele listriknya aktif ya dia, cuman lebih banyak bersembunyi sih. Biasanya memang saya lihat di channel-channel luar negeri yang memelihara ikan lele listrik itu dia memang menambahkan semacam terowongan-terowongan seperti peralon ya untuk tempat dia bersembunyi. Karena memang si lele listrik ini terkadang dia lebih suka bersembunyi ya, karena
sifatnya nokturnal ya, ikannya aktif di malam hari itu biasanya memang kalau dalam keadaan terang tuh biasanya suka bersembunyi, sukanya kalau keadaan gelap. Tapi ini dalam kasus saya ini cukup aktif juga sob ternyata. Nah mungkin itu informasi dari saya sih sob mengenai pembelian unboxing ikan lele listrik dan parrot panda. Semoga informasinya bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe dan komen dan share sob, biar saya tambah semangat bikin videonya dan nambah lagi koleksi ikan-ikan predator yang lebih unik atau lebih ganas ya sob ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.